Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terus terang ya, malam ini saya senang sekali karena ya pembahasan kita itu pembahasan tentang tasawuf ya. Eh, salah satu cabang dari Islam yang ya merupakan kesukaan saya terus terang. Ya, tapi ya mohon maaf, ya ini saya tidak tahu apakah ini bisa berupa pujian atau bagaimana. Cuma kalau narasumber menjelaskannya ini hampir serupa dengan Pak Kiai Ruslan Wahab ya. Harus betul-betul didengar 2-3 kali baru bisa dipahami karena agak tinggi penjelasan dari Bapak narasumber ya. Jadi memang mungkin ini bukan konsumsi apa remaja atau yang baru belajar agama. Memang memahami tasawuf ini harus memang dulu kuat di akar dulu. Kalau kita langsung ke ini memang biasanya ini agak sulit dipahami. Kemudian yang ingin saya tanyakan, sebenarnya ada beberapa hal yang terkait dengan tasawuf. Saya bagaimana ya? Ya, yang pertama dulu ada yang mengatakan bahwa tidak bisa kita belajar ilmu tasawuf, tidak bisa kita belajar ma'rifat kalau kita belum melewati syariat. Jadi katanya banyak sekarang itu oknum-oknum ya, kalau kita nonton berita di Jawa itu yang membuat statement-statement yang kontroversi ya, itu karena katanya mereka langsung di makrifat, tidak melalui syariat, sehingga mereka membuat statement-statement yang kontroversi. Ada yang mengatakan sholat tidak wajib lah, macam-macam lah ya. Itu karena katanya tidak, ya ada yang bisa berbicara dengan semut lah. Ya kalau itu saya tidak tahu apakah itu bisa dibenarkan, karena ada ya itu nanti saya jelaskan tersendiri mungkin. Ya karena banyak yang menyepelekan syariat ya, karena langsung bermakrifat. Ya, yang saya mau tanyakan, apakah memang seperti itu? Bahwasanya jangan dulu kita belajar tasawuf kalau di misalnya mungkin fikih kita tidak mantap begitu. Apakah betul statement seperti itu? Meskipun ada juga ulama lain mengatakan bahwa ini harus beriringan. Sambil kita belajar fikih, sambil juga belajar tasawuf. Ya, sementara ulama lain mengatakan jangan dulu masuk tasawuf kalau di dalam fikih Anda belum selesai. Jadi jangan dulu belajar ma'rifat kalau syariatnya belum tuntas. Apakah betul seperti itu? Kemudian pertanyaan kedua, ini yang tadi tentang semut itu, bicara semut. Mungkin bapak-bapak kenal ya, saya tidak usah sebut nama oknumnya. Itu di Jawa ini di sosial media itu setiap hari bahkan sering muncul. Bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara bahasa Suryani, menjadi penjaga gawang neraka katanya. Bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Banyak sekali yang air biasa yang disulap, air biasa bisa dia sulap menjadi air Zam-Zam dengan bacaan tertentu. Nah ini apakah ini bisa kita benarkan ini, meskipun ada mursyid ya, saya juga sebut namanya, bahwa itu bisa jadi benar. Jadi penjaga gawang neraka. Jadi ketika ada orang mau dijebloskan ke neraka, beliau jadi penjaga gawangnya. Kalau saya bilang begitu, kenapa tidak jadi penjaga gawang Indonesia saja, supaya kita bisa lolos Piala Dunia, sekali juara dunia juga. Neraka saja bisa kau jaga gawangnya, masa bola tidak bisa kau jaga gawangnya. Dan kemarin juga ini ada berita lagi, ternyata ini yang mengatakan oknum begini, ini oknum ini silakan Bapak cek di YouTube, hilang motornya Pak.
Hilang motornya ini oknum ini yang mengatakan penjaga neraka macam-macam. Motormu aja kau tidak bisa jaga, masa neraka kau bilang kau bisa jaga? Nah, itu yang apakah ini bisa dibenarkan? Tapi sekali lagi di Jawa di sana itu ada yang membenarkan, Pak. Ada yang mengatakan jangan Anda menghina-hina si ini oknum ini, jangan Anda hina. Karena ini beliau ini wali. Beliau ini. Yang saya mau tanyakan satu, Pak. Ini ada saya kirim kemarin di WA group. Kemarin itu beliau berbahasa Inggris, Pak. Beliau berbahasa Inggris. Dulu tuh bahasa Inggrisnya hancur sekali. Ya, saya mohon maaf, saya guru bahasa Inggris, saya tahu mana yang benar, saya tahu mana yang tidak benar. Bahasa Inggrisnya hancur sekali. Di komen-komen YouTube itu banyak ini dibilang, bagaimana katanya bisa bahasa semut, bisa bahasa Nabi Sulaiman, bisa ini bahasa Inggris saja tidak bisa. Masa bisa bahasa semut itu kan susah bahasa. Masa bahasa Inggris yang mudah saja tidak bisa. Ada yang bela. Bahasa semut itu bahasa Inggris itu skill, harus dipelajari, harus di ini. Bahasa Suryani, bahasa bicara dengan semut, bahasa bicara dengan arwah, itu katanya hidayah. Nah, bagaimana itu? Apakah bisa dibenarkan itu bahwa kan ada wali, ada mursyidnya, saya sudah sebut namanya, bahkan lebih dari satu yang membela bahwa ini beliau ini betul dan pengikutnya juga banyak. Ya, mungkin itu sebenarnya masih banyak yang saya ingin tanyakan, mungkin di lain kesempatan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan. Kalau sudah mendalami ilmu-ilmu gaib, masuk ke metafisika, masuk ke tadi itu seperti yang tidak jadi salat karena dia lihat. Kita hati-hati ya, karena kalau orang-orang yang sudah mendalami itu dia mengorbit dia nih. Dan dia akan berurusan bukan lagi setan biasa, dia akan berurusan dengan ifrit. Ifrit adalah memang spesialis akan menggoda orang-orang yang mengarah kepada ilmu-ilmu gaib, yang mengarah kepada kesucian diri. Dan itulah syariatnya kita salat di masjid. Rasulullah contohkan berjamaah. Kau pulang sendiri, ingat zannah, itu pikiran-pikiran saja. Jadi kita ikuti syariatnya Rasulullah, salat berjamaah. Kenapa dia tidak jadi? Karena katanya dilihat. Siapa yang dilihat? Hati-hati. Ya. Jadi bisa saja setan itu menjadikan indah pikiran-pikiran zannah. Ya. Jadi ifrit itu memang berurusan dengan orang-orang yang mengarah ke alam gaib, ke alam metafisika. Hati-hati ikuti syariat berjamaah kita, kecuali salat sunnah di rumah. Itu berarti kita sudah tidak mengikuti sunnah Rasul. Apakah kita lebih hebat dari Rasul? Dianjurkan kita salat di masjid, sementara dia pulang katanya karena banyak setan-setan di situ. Nah itu saja, hati-hati. Ya. Pesannya Rasul, kalau ingin selamat berpegang pada Sunnah dan Quran dan Rasul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua yang pertanyaan yang masuk, yang sering kita dengar di Pak Ustaz yang berceramah di mimbar, nikmat iman dan nikmat Islam. Dia lupa bahwa ada satu nikmat, itu nikmat ihsan. Di bab ihsan inilah yang kita masuk di dalam ma'rifat. Kalau dia dimasuk bab ihsan, dia masuk di syariat, fikih. Fikih itu boleh tidak, wajib, sunnah, fardu, bidah, dia terputar di situ. Akidah, percaya, yakin. Di bab ihsan inilah yang bermarifat. Karena ruh itu hanya mau ihsan, mau beribadah hanya memandang Allah, hanya melihat Allah. Itu. Jadi pertanyaan tadi Pak Hiram katakan harus bersyariat dulu baru bermarifat. Awal dari marifat itu bersyariat. Ujung dari marifat itu syariat juga. Jadi kalau ada orang bermarifat tidak bersyariat, maka dia sesat. Dia sesat. Bisa saja dia bermarifat tanpa dewa mursik. Dia belajar sendiri dan mengartikan sendiri tentang marifat itu, tentang tasawuf itu, dan dia menyimpulkan, wah, saya sudah mengenal Allah.
Untuk apa saya ke masjid bersyariat? Itu kan orang ke masjid, orang baru belajar mengenal Allah. Itu pemikiran-pemikiran dia. Padahal awalnya memasuki ilmu ini harus bersyariat dulu. Karena Nabi mengajarkan syariat. Jadi kebanyakan itulah yang tidak bermusik. Jadi mengenai tadi Pak Ismail mengatakan bahwa tentang tentang ilmu itu. Konkretnya saya tidak bisa mendefinisikan tentang kenapa tingkatan ilmu yang dimaksud Pak Ismail, yaitu syariat, tarekat, hakikat, marifat. Saya tidak bisa definisikan karena setiap tarekat dan setiap aliran-aliran tarekat mendefinisikan lain dengan definisi tergantung dari guru-guru yang mendefinisikannya. Tapi hanya saya memberikan analog biar kita sendiri yang menerjemahkan analog ini. Jadi syariat itu sesuatu yang disebut. Ambillah contoh kita menyebut Allahu Akbar. Itu syariat karena kita ucapkan syariat. Tapi ketika masuk di tarekat, di tahap kedua, yang kita sebutkan itu kita ingat. Kita ingat. Jangan sampai kita menyebut Allahu Akbar, saya ingat pasar. Berarti saya tidak bertarekat. Berarti saya tidak bertarekat. Terus, bagaimana dengan hakikatnya? Yang saya sebut tadi itu, saya ingat. Yang saya ingat itu, saya rasakan bahwa Allah itu hadir dalam masjid. Saya tidak bisa hadir di masjid ini tanpa izin Allah, tanpa ridho Allah. Saya sudah rasakan. Berarti kita sudah masuk di bab hakikat. Saya hanya mengenalkan, saya tidak mendefinisikan tentang ini. Biar kita mengertikan sendiri analognya ini. Jadi ketika kita bermarifat, yang kita ucapkan tadi itu, kita ingat, kita rasakan, kita sudah memandang di ujungnya. Tapi bukan pandangan yang saya jelaskan kita tadi, bukan pandang ini. Kita seakan-akan, kalau kita tidak sanggup memandang Allah, kita meyakini bahwa dia yang memandang kita, dia yang mengawasi kita. Jadi pada itu maksudnya dari, saya rasa itu tambahannya supaya kita agak mengerti sedikit. Ya, saya rasa jadi 4 tingkatan ini lah. Ya itulah. Walaupun kita sudah ada sedikit. Ya itulah yang kita sebut itu diingat. Jangan sampai Allah Akbar saya ingat Jerusalem di pasar, kan beda. Diingat. Yang diingat itu dirasakan bahwa dia hadir. Itu analog saya kasih, setiap kasih definisi daripada, karena setiap tarikat baik Nasabandia, Qadariyah lain penjelasannya tentang definisi dari tasawuf. Enggak, maksudku saya hanya beri analog saja. Beri, enggak, banyak karena tarikat itu banyak sekali alirannya. Itu sudah dijawab tadi Pak Nur Samsu Sultan bahwa itu media, tidak ada fakta yang bisa membuktikan. Pak Nur Samsu sudah jawab kan? Tadi kita sudah dengarkan? Kita sudah jawab. Jadi saya tidak perlu menjelaskan karena jawab Pak Nur Samsu sudah jawab. Itu media. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Itulah media. Sekarang kan orang lagi di media. Di akhir sama ini kan media. Ya, saya rasa cukup malam ini. Makasih Bapak-Bapak. Ya, terima kasih malam ini daronya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.